Selamat siang Ibu. Ya, Kami dari kelas 10 MIPA, 11 MIPA 1 akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908? baik. Perjuangan bangsa Indonesia setelah atau sebelum? Setelah tahun Tahun 1908. 1908. Nah, kita lihat sebelum 1908 itu perjuangan secara fisik. Dan perjuangan itu berlangsung di setiap daerah masing-masing. Praktis, maka perjuangan setelah 1908, perjuangan bersifat nasional karena lebih menyeluruh, kemudian perjuangan secara politik, juga perjuangan secara non fisik. Yang pasti bahwa perjuangan setelah 1908 itu perjuangan mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kan ada pas perjuangan tahun 1908 itu, setelahnya itu ada beberapa organisasi yang dibentuk. Nah, mengapa organisasi itu bersifat nasional? Kenapa rakyat Indonesia tidak melanjutkan perjuangan secara kedaerahan? Pertanyaan kembali lagi, apakah perjuangan sebelum 08 itu yang bersifat kedaerahan membuahkan hasil atau tidak? Tidak. Jawaban pasti tidak membuahkan hasil. Maka waktu itu para mahasiswa atau pelajar bersama dengan rakyat mulai berpikir mungkin ada satu strategi yang lain mencapai tujuan kemerdekaan itu dengan model perjuangan yang lain. Maka dibentuklah beberapa pergerakan-pergerakan nasional yang dipelopori oleh beberapa mahasiswa yang sudah memiliki pendidikan yang lebih maju. Baik, pertanyaan selanjutnya, kebanyakan organisasi perjuangan itu didirikan oleh para mahasiswa, seperti mahasiswa Stovia yang mendirikan Budi Utomo. Apakah pergerakan nasional hanya melibatkan para mahasiswa saja? Menurut kamu, jika perjuangan bersifat nasional hanya melibatkan mahasiswa, tujuan itu bisa tercapai atau tidak? Tidak, tentu. Maka tidak hanya mahasiswa, tentu mahasiswa merangkul rakyat dengan satu tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Perjuangan mahasiswa itu dengan awal yaitu dengan memberikan pendidikan yang mengembangkan kebudayaan, sehingga unsur-unsur pendidikan itu masuk. Praktis, masyarakat berpikiran terbuka, dan pikiran terbuka itu bisa dengan mudah bersama dengan mahasiswa untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu sendiri. Lalu apa saja bentuk karakteristik perlawanan bangsa Indonesia pada masa itu? Karakteristik perlawanan setelah 1908 kita lihat, karena bersifat nasional, maka praktis karakteristiknya mencapai ruang lingkup yang lebih luas, kemudian perjuangan itu secara terperinci, teratur karena sudah ada yang mengorganisir, kemudian tentu didukung oleh golongan pelajar yang berpendidikan, dan ada hal-hal lain juga, mungkin mendapat pengaruh-pengaruh bangsa lain, dalam hal ini bangsa Belanda yang menduduki bangsa kita, dan masyarakat Indonesia melihat bahwa hal-hal yang ditanamkan oleh bangsa lama, ada hal-hal positif yang perlu dikembangkan kepada masyarakat Indonesia melalui perjuangan mahasiswa itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, masa sesudah tahun 1908 disebut masa pergerakan nasional. Masa ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Bagaimana pembabakan pada masa ini? Dari organisasi pergerakan itu sendiri kita mulai dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Nah, 1948 sampai dengan 1945 itu dia bagi atas 3 fase. Fase pertama itu dari fase 1908 sampai dengan 1920. Itu dikatakan sebagai fase pembentukan awal organisasi pergerakan, yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo bersifat pendidikan dan kebudayaan, lalu organisasi Serikat Islam yang mengarah pada agama dan perdagangan, ekonomi, dan yang ketiga itu organisasi Indonesia Partis yang juga bergerak dalam bidang politik, yang dikatakan sebagai organisasi politik pertama di Indonesia. Kemudian masa yang kedua itu masa radikal. Masa radikal itu dia bergerak dari tahun 1920 sampai dengan 1930, dan organisasi ini, masa ini disebut masa radikal,
perjuangannya itu non kooperasi, berarti tidak mau bekerja sama dengan pihak kolonial Belanda atau pihak penjajahan. Organisasi-organisasi yang muncul pada saat itu kalian bisa tahu, ada organisasi PKI, ada organisasi PI dan PNI. Yang kita pasti Anda pernah dengar adalah salah satu perjuangan dari PNI itu yang dipimpin oleh Soekarno, yang ada judul yang Indonesia menggugat, bagaimana dia menggugat pemerintahan Belanda ketika berkuasa di Indonesia. Fase yang ketiga itu fase moderat atau yang dikenal dengan masa moderat, bekerja sama dengan pihak Belanda atau kita kenal dengan fase kooperasi. Itu bergerak dari tahun 1930 sampai dengan 1942. Organisasi-organisasi yang muncul pada saat itu kita bisa lihat organisasi Parindra, organisasi Partindo, organisasi pemuda lainnya yang ada di daerah-daerah, organisasi wanita. Seperti itu. Jadi ada 3 fase, fase pembentukan, fase radikal, dan fase moderat dengan organisasi-organisasi. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, kapan puncak pergerakan nasional terjadi? Puncak pergerakan nasional itu ketika seluruh organisasi-organisasi di tingkat daerah itu bersatu. Dan ada organisasi Jong Java, organisasi Jong Sumatera, organisasi Jong Kalimantan, dan lain-lain itu bersatu dalam satu momen yang cukup kita kenal, yaitu Sumpah Pemuda. Di sana mereka mengikrarkan seluruh kemauan ketekatannya untuk mencapai Indonesia merdeka dengan kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Saya kira itu menjadi momen yang puncak dari perjuangan pergerakan nasional, di mana seluruh organisasi-organisasi kedaerahan bisa bersatu dan berkumpul mengikrarkan satu sumpah untuk kemerdekaan Indonesia. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Baik, yang diberikan kepada kami. baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selesai.